Eskap MK, Ibu Nurse Laksita Barbara Eskap MM, Ibu Dr. Chandayani Simanjorang SKM MLP, Ibu Rena Mailani SFT MBOM, dan Ibu Dr. Nur Intania Sofianita SIKOM MKM. Yang kami hormati para tamu undangan, Ketua DPD PPRI Jakarta Selatan, Ketua DPK PPRI Vikas UPN Veteran Jakarta, perwakilan Kepala Bagian Diklat, Komite Keperawatan, Koordinator CI Rumah Sakit Mitra, di antaranya RSUD Hikmat Sehat Afiat, Kota Depok, RS Umum Dr. Suyoto Pusreha Kemhan, Rumah Sakit TNI Angkatan Laut Dr. Minto Harjo Jakarta, serta Rumah Sakit TNI Angkatan Laut Marinir Cilandak. Dan yang kami hormati para sekretaris prodi, kepala laboratorium, dosen, tenaga pendidik, dan penunjang Fakultas Ilmu Kesehatan UPN Veteran Jakarta, serta kepada para mahasiswa, mahasiswi, prodi keperawatan, dan orang tua yang berbahagia. Dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkah dan rahmat-Nya, kita dapat berkumpul di acara Ucap Janji Kepanitraan Klinik dan Pemasangan CAP Program Studi Keperawatan Program Diplomatika dan Sarjana Fakultas Kesehatan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Salawat serta salam tak lupa senantiasa tercurah limpahkan kepada kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, hingga umatnya akhir zaman. Mohon izin memperkenalkan diri saya, Lisha Maulina, Dan saya, Lina Ayuma Selina, selalu MC pada kegiatan hari ini. Baiklah hadirin, adapun susunan acara pada hari ini adalah: yang pertama, pembukaan; yang kedua, prosesi dekan beserta jajaran memasuki ruangan; yang ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mas Bela Negara, dan Mas PPNI; yang keempat, pernyataan pembukaan kegiatan; kelima, prosesi ucap janji kepanitraan dan pemasangan CAP; keenam, sambutan dekan Vikas; 7, pemutaran video keperawatan; 8, pembacaan laporan akademik; 9, sambutan-sambutan; 10, penyampaian materi etika keperawatan oleh Ketua DPD PPNI Jakarta Selatan; 11, himne PPNI; 12, pembacaan doa; 13, pernyataan penutupan kegiatan; 14, prosesi dekan beserta jajaran meninggalkan ruangan; 15, foto bersama, dan terakhir adalah penutup. Segenap penyelenggara berharap agar pelaksanaan kegiatan hari ini dapat berjalan dengan tertib dan lancar. Untuk itu, izinkan saya membacakan tata tertib yang telah ditentukan. 1. Menonaktifkan telepon seluler atau mengaktifkan dalam mode getar. 2. Memastikan duduk dalam posisi nyaman untuk menghindari cedera dalam pelaksanaan kegiatan. 3. Saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars Bela Negara, Mars dan himne PPNI dalam posisi tegak. 4. Mengikuti rangkaian acara dengan tertib, tidak menimbulkan kegaduhan atau kekacauan. Ucap janji kepanitraan klinik dan pemasangan CAP program studi keperawatan program Diploma 3 dan Sarjana Fakultas Ilmu Kesehatan UPN Veteran Jakarta dimulai. Baiklah hadirin yang berbahagia,
Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan UPN Veteran Jakarta beserta jajaran memasuki ruangan. Hadirin dipersilakan berdiri. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, Mas Bela Negara dan Mas PPNI. Di sanalah aku berdiri.
Pembuka acara ucap janji kepaniteraan klinik dan pemasangan camp program studi keperawatan, program Diploma 3 dan Sarjana Fakultas Ilmu Kesehatan UPN Veteran Jakarta oleh Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Ibu Desmawati SKPM SPMH PhD. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Acara ucap janji kepaniteraan klinik dan pemasangan cap perawat mahasiswa program studi keperawatan, program sarjana dan program Diploma 3 Fakultas Ilmu Kesehatan UPN Veteran Jakarta hari Rabu tanggal 22 Mei tahun 2024 secara resmi dibuka. Prosesi pemasangan cap, PIN, dan papan nama oleh Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan UPN Veteran Jakarta didampingi oleh Ketua Jurusan Keperawatan. Peserta ucap janji kepaniteraan klinik dan pemasangan cap dimohon berdiri. Kepada perwakilan mahasiswa dimohon mengambil tempat. Prosesi pemasangan cap, PIN, dan papan nama. Yang pertama, pemasangan PIN dan papan nama pada perwakilan mahasiswa program studi keperawatan, program sarjana Wahid Hidayat dengan nomor induk mahasiswa 2310711-014. Selanjutnya, pemasangan cap perawat pada perwakilan mahasiswa program studi keperawatan, program sarjana Elma Melika dengan nomor induk mahasiswa 2310711-115. Selanjutnya, pemasangan PIN dan papan nama pada perwakilan mahasiswa program studi keperawatan, program Diploma 3 Brian Arjis Doli dengan nomor induk mahasiswa 310701061. Selanjutnya, pemasangan cap perawat pada perwakilan mahasiswa program studi keperawatan, program Diploma 3 Novi Ananta Hapsari dengan nomor induk mahasiswa 2310701003.
Ucapan janji kepanitraan klinik mahasiswa, program studi keperawatan, program diploma 3, dan program sarjana dipandu oleh Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan UPN Veteran Jakarta, disaksikan oleh Ketua Jurusan Keperawatan, Koordinator Program Studi Keperawatan Program Sarjana, Koordinator Program Studi Keperawatan Program Diploma 3, Fikes UPN Veteran Jakarta. Kami untuk maju ke depan, Ibu Nurse Gamia SKMK dan Ibu Nurse Lasita Barbara SKMK dapat mengambil tempat. Prosesi ucap janji kepanitraan klinik kepada Dekan Fikes UPN Veteran Jakarta kami silakan. Naskah ucap janji kepanitraan klinik mahasiswa, program studi keperawatan, program sarjana, dan program diploma 3 Fikes UPN Veteran Jakarta. Sebelum saya mengambil janji kepanitraan klinik saudara, saya perlu menyampaikan bahwa janji yang saudara ucapkan ini mengandung tanggung jawab yang besar. Ucap janji ini di samping disaksikan diri sendiri dan semua yang hadir di tempat ini juga penting sekali disadari bahwa janji saudara juga disaksikan oleh Tuhan yang Maha Esa. Oleh karena itu, memang manusia hanya dapat mengetahui kata dan perbuatan, tetapi Tuhan Maha mengetahui apa yang tampak dan apa yang tersembunyi di dalam diri saudara. Apa yang diucapkan dan apa yang tersimpan di dalam hati saudara dan kepada jualah akhirnya pertanggungjawaban akan saudara berikan. Baik, selanjutnya ikuti kata-kata saya. 1. Saya berjanji bahwa saya sebagai tenaga kesehatan akan belajar dengan sungguh-sungguh dan akan mengamalkan ilmu yang telah saya miliki dengan tidak membeda-bedakan bangsa, agama, maupun aliran politik. 2. Saya berjanji akan mengutamakan kepentingan penderita di atas kepentingan pribadi. Berlaku jujur, empati, dan dapat menyimpan rahasia yang dipercayakan kepada saya sesuai dengan kode etik keperawatan. 3. Saya berjanji akan menaati segala peraturan dan petunjuk serta menjalankan kewajiban yang diserahkan kepada saya. 4. Saya berjanji akan memperhatikan kebutuhan biologis, psikologis, sosial, spiritual penderita, dan memberikan pertolongan sesuai kemampuan serta prosedur yang berlaku. 5. Saya berjanji akan berlaku sabar setia dalam menjalankan tugas, menghormati staf, pengajar, pembimbing klinik, dan anggota kesehatan lainnya.
Selanjutnya, penandatanganan berita acara ucap janji kepaniteraan klinik. Kepada perwakilan mahasiswa dapat mengambil tempat. Prosesi penandatanganan berita acara oleh perwakilan mahasiswa. Yang pertama, program studi keperawatan program sarjana Wahid Hidayat dengan nomor induk mahasiswa 2310711014. Yang kedua, program studi keperawatan program Diploma 3 Brian Ardis dengan nomor induk mahasiswa 2310701061. Penandatanganan berita acara oleh pengambil janji kepaniteraan pada Dekan UPN Veteran Jakarta, Ibu Desmawati SKPM Kep SP Mats PhD. Dipersilakan. Penandatanganan berita acara oleh para saksi. Kesempatan pertama kepada Ketua Jurusan Keperawatan Ibu Nasjud Sada Pompei SKEP MNS. Dilanjutkan nanti kepada Koordinator Prodi Keperawatan Program Sarjana Ibu Nas Gamyatri Utami SKEP MKEP. Kepadanya dipersilakan. Kepada Koordinator Prodi Keperawatan Program Diploma 3 Ibu Nas Laksita Barbara SKEP ML. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih kami ucapkan kepada Dekan Vikas UPN Veteran Jakarta, Ketua Jurusan Keperawatan, Koordinator Prodi Keperawatan Program Sarjana Diploma 3, serta perwakilan mahasiswa. Dimohon berkenan untuk kembali ke tempat. Kepada peserta ucap janji kepaniteraan klinik dan pemasangan cap, disilakan duduk kembali. Sambutan Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Kepada yang terhormat Ibu Desmawati SKPM Kep SP Mat PhD. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam bela negara. Alhamdulillah ya, semangatnya semakin tinggi ya, semakin siang semakin bagus. Alhamdulillah wa syukurillah, kita bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana yang berbahagia ini kita bisa berkumpul acara kepaniteraan klinik ya dan pemasangan cap untuk mahasiswa-mahasiswi keperawatan UPN Veteran Jakarta. Selanjutnya selawat beserta salam buat junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita ke ilmu berpendidikan seperti sekarang ini.
Selamat datang Bapak, silakan. Ya, Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, Bapak Nurse Iwan Eskep, DP dari DPD PPNI Jaksel. Selamat datang Bapak. Alhamdulillah. Kemudian selanjutnya yang terhormat yaitu DPK PPNI Vikes Ibu Nersanti SPK FP. Kemudian selanjutnya yang kita hormati bersama-sama yaitu Mayor Yuronki Donana Eskep Nurse dari RSAL Mitoharjo. Terima kasih. Selamat datang Ibu. Selanjutnya Mayor Laut Marioto dari Rumah Sakit Marinir Cilandak. Terima kasih atas kehadirannya Bapak. Selanjutnya juga Nurse Umi Baria Eskep Nurse dari Rumah Sakit Kisah Depok. Selanjutnya Nurse Kristina Riunda Pertiwi Eskep dari Rumah Sakit Suyoto. Terima kasih kedatangannya Ibu. Dan Ibu Neneng ya mungkin selamat datang juga dengan bergabungnya di Vikes UPN Veteran Jakarta pada hari ini. Baik, tadi ya mungkin kemarin sore ada sedikit undangan mendadak ya, yaitu hari ini jam 1 pas saya harusnya sudah ada di rektorat ya, ada rapat dewas dengan kementerian ya, dengan Kemendikbudristek Dikti. Namun saya berpikir di sana adalah rapat yang tidak bisa diwakilkan. Tapi hati kecil saya ya, mata hati saya mengatakan harus datang. Ini adalah betul-betul acara yang sangat luar biasa. Karena apa? Karena bertemu dengan calon-calon perawat ya yang akan nantinya melayani pasien-pasien yang sangat membutuhkan. Ya, akhirnya saya beranikan diri untuk izin telat ya, bukan izin tidak datang tapi izin telat untuk menghadiri acara tersebut, dan saya ada di tempat ini saat ini. Ya, mungkin sedikit saya mulai dengan pantun ya. Mungkin dari pantun ini bisa melebar kemana-mana ya. Ke pasar buah beli alpukat, mampir ke apotik beli plakat, mantapkan hati, kuatkan tekad, karena semuanya perawat itu profesi malaikat. Ya, baik. Ini semuanya saya berhadapan dengan calon-calon perawat ya, yang luar biasa. Yang tadi seperti pantun itu mengatakan profesinya adalah profesi yang sangat mulia ya, bak malaikat ya. Kenapa? Karena ada selalu di saat orang membutuhkan. Karena ada hadir di saat orang-orang menderita. Ya. Nah, ini kenapa dikatakan profesinya seperti bak malaikat? Karena memang selalu ada saat orang-orang membutuhkan. Nah, jadi tadi saya betul-betul harus ketemu, harus jumpa ya dengan calon-calon yang akan berhadapan nanti dengan pasien-pasien sebentar lagi di klinik-klinik, di rumah sakit, di puskesmas, dan di semua tatanan pelayanan. Dan kita lihat sudah ada Bapak Ibu kita ya, coba yang akan nanti banyak membimbing mahasiswa-mahasiswi ya di lahan di rumah sakit mereka masing-masing ya. Oke, jadi luar biasa ya, kita didatangi, diparani oleh orang-orang yang luar biasa yang nanti setiap saat ilmu yang mungkin ditemukan di kampus akan dipraktekkan dengan skill yang luar biasa dengan bimbingan mereka nanti ya, luar biasa. Jadi nanti silakan ya, semua teori-teori yang sudah didapatkan di kampus gitu, setelah ini diterapkan di masyarakat ataupun di rumah sakit dengan bimbingan mereka yang ada di depan kita semua ya. Baik,
kenapa saya sampaikan juga, kenapa ini profesi yang mulia. Selain tadi dikatakan adalah sangat-sangat dibutuhkan oleh semua orang, ya. Nah, ini mungkin saya tidak banyak lebar panjang kata, ya, tapi langsung ke inti saja, gitu ya. Lebih banyak cerita sebenarnya. Izin ya, Pak Iwan, Bapak Ibu semua yang dari klinik, ya. Nah, jadi tadi sampai oleh panitia Ibu ada konsep yang mau pidato nggak? Saya nggak pakai konsep. Udah, sekarang saya mau cerita hanya untuk bagaimana hati ke hati, gitu kan, ngomong kepada calon mahasiswa-mahasiswi yang akan praktek ke rumah sakit nanti, untuk supaya mereka kuat, semangat, gitu ya, untuk tetap di profesi ini, ya, karena banyak di tengah jalan setelah di klinik berubah haluan. Nah, itu yang saya wanti-wanti. Saya harus datang, walaupun mungkin hanya dengan mengubah acara Bapak Ibu, ya, yang harusnya sambutan itu di belakang, gitu. Tapi dimajukan, mohon maaf ya Bapak Ibu, ya. Jadi saya ingin menyampaikan sesuatu, ya, terutama kepada mahasiswa-mahasiswi yang sebentar lagi mau bertemu dengan pasien. Ya, sekali lagi, ya, terapkan semua ilmu yang dicapai dengan skill yang luar biasa, dan jangan lupa juga dengan soft skill, attitude yang luar biasa. Jaga marwah, ya, daripada profesi keperawatan ini, ya. Jangan berubah haluan setelah ketemu dengan pasien. Nah, itu pesan saya, ya. Tetap, karena ini adalah sudah di jalan mantap yang buat Anda semuanya. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Ya, ini alhamdulillah nih Pak Iwan, ya, mungkin ya kembali lagi ini banyak cerita Pak Iwan, ya, jadi bukan sambutan. Nah, jadi alhamdulillah tahun 2024 ini saya, ya, dan seorang lagi dosen dari sini juga lolos tenaga kesehatan haji Indonesia. Dari sekian puluh ribu yang mendaftar, yang diterima untuk DKI cuma 63 orang. Setiap tahap demi tahap itu gugur, ya, dengan 10 kali tahap ujian, ya. Alhamdulillah, ini saya lolos, dan saya tadi nangis saat, mungkin kalau ada kamera mungkin air mata saya tuh udah mau jatuh, ya, saat nyanyikan Indonesia Raya. Pada Munegri saat jalan saya sudah berubah, wajahnya sudah berubah. Itu kenapa? Karena saking cintanya, gitu, cintanya dengan Indonesia dan dengan profesi kita. Ya, jadi udah tugas itu betul-betul dari hati, gunakan hati, ya, itu betul-betul niat ikhlas membantu, gitu. Nah, itu yang harus diterapkan. Nah, kemudian juga untuk tenaga kesehatan haji, ya, sampai saat ini hanya diterima adalah dokter dan perawat. Itu, ya, jangan berubah haluan, ya, walaupun ada tim prokes, gitu, itu hanya sekian persen. Ya, yang banyak itu adalah perawat. Dalam satu kloter itu, 1 dokter, 2 perawat. Sisanya adalah dari pemimpin ibadah, ya, jadi kemenang orang-orang non kesehatan. Jadi sekali lagi, ya, itu mungkin satu lagi untuk men-trigger Anda untuk tetap di profesi ini. Siap? Siap? Siap. Siap gak berubah haluan? Siap. Salam bela negara. Salam bela negara. Ya, baik, itu sampaikan, ya, kali, ya, jangan nanti ada laporan ke saya setelah ketemu pasien banyak yang berpindah haluan. Ibu ada yang pindah ke jurusan lain. Ini karena apa? Karena setelah ketemu dengan, ya, itu mungkin pesan saya sedikit aja. Kemudian selanjutnya yang perlu saya sampaikan untuk ini tujuannya adalah bagaimana betul-betul mahasiswa-mahasiswi itu bekerja dengan menjaga privasi pasien, ya. Jadi nanti kalau sudah terjun ke lapangan, ke rumah sakit, ketemu pasien, jaga, ya, jaga privasi pasien. Kerja dengan tulus, ikhlas, tanggung jawab, kompeten pastinya, dan jangan malu bertanya dengan Bapak Ibu yang sudah rumah sakit masing-masing ditunjuk untuk CI-nya,
Dan beliau-beliau ini adalah orang-orang yang luar biasa dari rumah sakit masing-masing, ya, datang ke sini karena acara ini adalah begitu sakralnya. Ya, itu aja pesan saya. Mungkin tidak panjang lebar, Bapak Ibu, mohon maaf, Pak Iwan dan teman-teman semuanya dari rumah sakit. Ya, nanti juga saya izin akan meninggalkan tempat terlebih dahulu karena ada rapat dengan rektorat dan Kemendikbudristek. Baik, itu aja. Sudahi. Sekali lagi, siap terjun ke lapangan? Siap. Siap tidak berubah haluan? Siap. Alhamdulillah. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya adalah foto bersama yang akan dilaksanakan di depan sesuai arahan dari kami dan seksi dokumentasi kepada seksi kelengkapan untuk mempersiapkan kursi depan, kepada Bapak Ibu jajaran dekanat dan jurusan mohon perkenan untuk menempati posisi, kepada Bapak Ibu perwakilan DPD PPNI Jakarta Selatan, DPD PPNI Fikes, UPN Veteran Jakarta, mohon perkenan untuk berkenan maju ke depan. Selanjutnya, mohon perkenan maju ke depan kepada Bapak Ibu, kepada mahasiswa-mahasiswi, dimohon untuk diri. Kepada Bapak Ibu perwakilan bidang diklat dari Rumah Sakit Mitra, dari program studi lainnya, baik ketua jurusan maupun ketua program studi, dosen keperawatan dan panitia, mohon perkenan untuk dapat maju ke depan. Sekali lagi terima kasih sudah pada berdiri, siap dan tegak posisinya ya. Nanti ikuti instruksi ya. Silakan jangan lupa. Bapak Ibu kita foto bersama semuanya, standby. Ibu dosennya belum pada maju. Ya, Situ aja. Nanti ada foto lagi di akhir. Jadi akhir. Dosen-dosen di akhir. Nanti maju saja ke kursi yang izin Bapak Ibu untuk mengambil foto bersama-sama. Dengan kamera gaya formal terlebih dahulu. 1, 2, 3. Oke, untuk selanjutnya salam bela negara. 1, 2, 3. Oke, gaya yang perawat. 1, 2, 3. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu yang berkenan berfoto bersama. Mohon untuk dapat kembali ke tempat duduknya masing-masing. Mohon saya dapat mengurus. Kepada mahasiswa-mahasiswi dipersilakan duduk kembali. Terima kasih ucapkan kepada Ibu Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan atas
Untuk selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Dekan Tika serta Ibu Kini lainnya untuk dapat menyesuaikan. Biar perawat. Suruh pada sakit jiwa. Oh, gak tahu. Demikianlah prosesi simbolis pemasangan cap dan pin mahasiswa yang telah dilangsungkan dengan hikmat. Semoga dengan simbolis yang baru saja Ananda lalui dapat memperkokoh mental melayani kebutuhan dasar manusia dengan sepenuh hati. Agar semakin terpatri kecintaan terhadap profesi perawat, marilah sejenak kita saksikan video I Am Nurse. Mari beri tepuk tangan sebagai apresiasi yang tinggi bagi profesi perawat dan juga bagi para mahasiswa prodi keperawatan yang hendak memulai langkahnya memasuki tatanan klinik di rumah sakit melalui program praktek klinik. Acara selanjutnya pembacaan laporan akademik oleh Ketua Jurusan Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Kepada yang terhormat Ibu Masjud Sarida Pompei, SDMNS, kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Sehat, Salam Bela Negara. Yang terhormat Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan dan Veteran Jakarta, yang kami hormati para Wakil Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan UPN Veteran Jakarta, yang kami hormati Ketua DPD PPNI Jakarta Selatan, Bapak Nurse Iwan Iskep. Terima kasih Pak untuk berkenan sudah hadir. Yang kami hormati Ketua DPK PPNI Fakultas Ilmu Kesehatan UPN Jakarta, Ibu Nersanti Helena, SPMB. Dan yang kami hormati perwakilan Diklat atau yang mewakili sakit tempat wahana praktek mahasiswa, antara lain Ibu Rongki Donana Eskap dari RSAL Mito Harjo, dari RS Marinir Cilandak, kemudian Ibu Nurse Umi dari SF Nurse dari Rumah Sakit Kisa Depok, dan Ibu Kristina Arinda Pertiwi SF dari RS Solo, dan Ibu Neneng Kurniawan SPMB dari RS Solo. Yang kami hormati pula dan sehari di sini para ketua jurusan dan koordinator program studi Fakultas Ilmu Kesehatan UPN Veteran Jakarta, yang kami hormati para Bapak Ibu dosen di Fakultas Ilmu Kesehatan, khususnya jurusan keperawatan. Terima kasih sudah hadir untuk menyaksikan mahasiswa keperawatan diambil janji kepanitraan dan pemasangan cap, papan nama serta pinnya. Yang saya banggakan, para peserta ucap janji kepanitraan klinik dan pemasangan cap mahasiswa program studi keperawatan sarjana dan diploma 3. Puji syukur Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sehingga kita dapat hadir bersama di ruangan yang hangat ini, serta dalam kondisi yang sehat walafiat serta bahagia. Salawat serta salam kita sanjung kepada Nabi besar Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan laporan akademik jurusan keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan UPN Veteran Jakarta yang akan menggambarkan keadaan dan kondisi perkembangan akademik saat ini. Jurusan keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan UPN Veteran Jakarta saat ini memiliki 3 program studi, Bapak Ibu, yaitu program studi keperawatan program diploma 3, program studi keperawatan program sarjana, dan program studi pendidikan program profesi. Selanjutnya kami sedang berproses dalam pembukaan program studi magister keperawatan. Mudah-mudahan dimudahkan dalam usulannya sehingga bisa mewujudkan pendidikan tinggi yang lebih levelnya untuk Fikes UPN Veteran Jakarta. Untuk jumlah mahasiswa pada tahun akademik 2023-2024 ini ada sebanyak 242 mahasiswa pada program diploma 3, 490 mahasiswa pada program sarjana, dan 73 mahasiswa pada program pendidikan nurse. Serta yang menjalani ucap janji kepanitraan klinik pemasangan cap saat ini terdiri dari pada tingkat program studi keperawatan sebanyak 2 mahasiswa yang baju krim kekuningan ini ya, yang di sebelah sisi kiri. Kemudian mahasiswa program studi diploma 3 sebanyak 79 mahasiswa dengan seragam putih. Kami menyampaikan bahwa kurikulum dan pembelajaran yang diterapkan saat ini menggunakan perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang mengacu
outcome based education atau OBE dengan prinsip constructive alignment antara pencapaian pembelajaran dan metode pembelajaran serta metode assessment dan laporan hasil pembelajaran dari masing-masing mata kuliah. Pada program studi keperawatan program Diploma 3, terdapat 108 SKS yang harus ditempuh dalam kurun waktu 3 tahun. Untuk program sarjana terdapat 140 SKS dan dilanjutkan dengan program pendidikan profesional sebanyak 36 SKS yang totalnya dapat ditempuh dalam waktu 5 tahun. Kurikulum yang dijalankan dalam program studi Diploma 3 mengacu pada kurikulum yang telah ditetapkan oleh Asosiasi Pendidikan Tinggi Vokasi Indonesia dan yang ditetapkan pula oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, serta program studi sarjana dan profesi nurse mengacu pada kurikulum yang telah ditetapkan oleh Asosiasi Institusi Pendidikan Nurse Indonesia dan menyesuaikan dengan kebijakan-kebijakan pendidikan tinggi yang ada di Indonesia. Jurusan Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan menetapkan dan menerapkan metode test-based learning dan project-based learning pada pembelajaran teori di ruang kelas, pembelajaran lab activity di ruang laboratorium, dan praktek klinik di lahan praktek yang telah menjadi rumah sakit mitra jurusan keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan. Kami sampaikan pula bahwa akreditasi program studi keperawatan Diploma 3 saat ini menyandang predikat baik dan akan dilakukan reakreditasi pada tahun ini. Mudah-mudahan hasilnya meningkat. Kami berusaha untuk menunjukkan kualitas penyelenggaraan dan mutu lulusan dari program Diploma 3. Sedangkan untuk akreditasi program studi keperawatan sarjana dan profesi nurse menyandang predikat baik sekali dan tahun ini akan mengikuti surveillance atau monitoring evaluasi pasca akreditasi dan juga sedang mempersiapkan akreditasi internasional ASI. Mudah-mudahan dengan kegiatan di jurusan keperawatan ini kami tetap konsisten untuk sama-sama menjalani dan bisa dimudahkan dalam melakukan implementasinya karena kegiatannya bersamaan dengan SDM yang dimiliki dan dukungan dari setiap prodi yang ada di Fakultas Ilmu Kesehatan serta pimpinan baik pimpinan fakultas dan universitas. Harapannya tujuan dari penyelenggaraan program studi serta peningkatan kualitas ini bisa tercapai dengan baik sesuai target. Kami lanjutkan untuk praktek klinik di rumah sakit pada program studi keperawatan Diploma 3 dan program sarjana sudah diawali sejak semester 2 yang merupakan inisiasi untuk early exposure untuk clinical experience dengan masing-masing target kompetensi yang telah ditentukan sesuai dengan kurikulum yang sedang berjalan. Praktek klinik ini dibimbing oleh pembimbing klinik baik dari lahan praktik maupun dosen dari pembimbing akademik sesuai dengan keilmuan masing-masing untuk mencapai kompetensi yang telah ditetapkan. Untuk pelaksanaan praktek klinik pada mahasiswa Diploma 3 akan dimulai pada bulan Juli 2024 dan untuk mahasiswa sarjana akan dimulai lebih awal pada Juni 2024. Pelaksanaan praktek klinik di lahan praktek dilakukan setelah seluruh mahasiswa melewati pembelajaran lab activity di laboratorium dan juga menyelesaikan evaluasi berdasarkan OSCE dan SOCA. OSCE Objective Structure Clinical Examination untuk mengevaluasi kemampuan skill prosedural dan afektif mahasiswa, dan student oral case analysis untuk menilai tingkat kognitif dan analisis dalam menghadapi kasus yang diberikan pada saat pembelajaran teori dan memprediksi pembelajaran atau kasus yang akan didapatkan pada lahan praktik. Sehingga dari evaluasi yang dilakukan sebelum memulai praktek klinik, kami meyakinkan dan memastikan mahasiswa telah mampu melakukan tindakan sesuai dengan kompetensi klinik dan mencapai tujuan pembelajaran dari masing-masing capaian yang telah ditentukan, sehingga mahasiswa yang
sudah menjalani janji kepaniteraan dan capping day hari ini adalah mahasiswa yang siap turun praktek ke klinik. Praktek klinik yang akan dijalani mahasiswa program Diploma 3 adalah praktek klinik keperawatan dasar dengan bobot 3 SKS, sedangkan untuk mahasiswa sarjana adalah praktek klinik keperawatan dasar keperawatan yang bobotnya sedikit berbeda, yaitu 2 SKS. Jadi di awal ini adalah memang praktek klinik keperawatan dasar yang menjadi early exposure untuk program sarjana dan Diploma 3. Untuk bahan praktek yang digunakan pada pelaksanaan praktek klinik kedua program studi antara lain adalah Rumah Sakit TNI AL Marinir Cilandak, Rumah Sakit Suyoto, kemudian RSA Minto Harjo, dan RSUD Kisah Depok. Pelaksanaan praktek klinik di masing-masing rumah sakit akan terlebih dahulu dilakukan kontrak program dari masing-masing jurusan dengan diklat rumah sakit. Kebetulan alhamdulillah Bapak Ibu dari diklat rumah sakit dapat hadir sehingga kita bisa menyaksikan dan bisa melakukan koordinasi secara langsung untuk kedepannya menyamakan persepsi capaian target mahasiswa dalam praktek klinik. Bapak Ibu, kami sangat berterima kasih sudah bisa hadir dari rumah sakit bagian diklat. Bagaimana kita sama-sama menetapkan dan kita sama-sama terus berkomunikasi dan berkoordinasi untuk menyelenggarakan praktek klinik ini untuk mahasiswa dari keperawatan UPN Veteran Jakarta. Harapannya ketika nanti proses ini berjalan, kami terus mendapatkan masukan, feedback, dan evaluasi sehingga capaian pembelajarannya bisa terupdate. Kemudian kami juga bisa mendapatkan masukan dari rumah sakit atau lahan praktek yang juga notabene menjadi user atau pengguna atau stakeholder yang memang terkait dalam pembelajaran praktek ini. Begitu juga dengan pihak dari PPNI, kami juga sangat terbuka untuk mendapatkan dukungan termasuk masukan untuk update kompetensi yang diharapkan sebagai standar seorang perawat yang profesional ke depannya, sehingga dari pihak penyelenggara pendidikan dan dari pihak praktis di klinis ini kita sama-sama sinergi berjalan sehingga pada dasarnya ini akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utama dalam pelayanan kesehatan khususnya di keperawatan. Bapak Ibu hadirin yang terhormat, demikian laporan akademik jurusan keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan UPN Veteran Jakarta tahun 2023-2024. Semoga laporan ini memberikan gambaran tentang kegiatan Fakultas Ilmu Kesehatan khususnya di bidang akademik di jurusan keperawatan. Hasil yang telah dicapai diharapkan dapat dijadikan dasar untuk peningkatan mutu akademik di jurusan keperawatan sehingga melahirkan mahasiswa yang siap dan terampil dalam melakukan dan mencapai kompetensinya di lapangan praktek. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu meridhoi langkah kita dan melindungi kita semua. Mungkin barangkali saya ingin menyampaikan beberapa hal di akhir ini sebelum ditutup. Sebelum pidato laporan ini, mahasiswa melihat video, sekilas video tentang cuplikan bagaimana seorang perawat itu berada pada tatanan klinik seperti itu ya. Ada yang saya yakin ini menyentuh sekali. Tadi sudah ada yang sampai bersimpati dan saya yakin banyak sekali rasa empatinya. Jadi harapannya itu menjadi gambaran ketika Anda nanti bertemu dengan lingkungan perawatan, baik itu pasien, keluarga pasien, ataupun kolega yang lain, baik itu kolega keperawatan atau tenaga kesehatan yang lainnya. Sehingga apapun nanti yang akan Anda dapatkan itu semua menjadi pelayanan. Berbanggalah bisa memiliki pengalaman klinik lebih awal untuk dapat terus meningkatkan kualitas, terus belajar dari wahana praktek baik dari pasien, keluarga, kakak perawatnya atau tenaga kesehatan lainnya, terutama dari pembimbing klinik, baik itu dari lahan praktek dan akademik. Jadi setiap akan berangkat
untuk pergi praktek, tetapkan tujuan ya untuk meningkatkan kualitas diri, untuk belajar, dan saya yakin setelah Anda pulang dari praktek ini setiap harinya Anda bisa membawa rasa bangga dan syukur, bisa banyak belajar untuk menjadi kedepannya perawat profesional. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat, salam bela negara. Salam bela negara. Terima kasih kepada Ibu Nurjut Sri Pompai, SKP MNS atas pembacaan laporan akademiknya. Selanjutnya, sambutan perwakilan peserta ucap janji kepanitiaan klinik dan pemesanan CAP yang dalam hal ini diwakili oleh Mubia Tanza Zulfika dengan nomor induk mahasiswa 2310711-021 kepada Saudara Mubia Tanza Zulfika, kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, salam bela negara. Salam bela negara. Yang terhormat Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Bapak Dr. Antervenus M. Akom. Yang terhormat Wakil Rektor Bidang Akademik UPN Veteran Jakarta, Bapak Dr. Henry Binsar Hamunangan Sitorus STMT. Yang terhormat Rektor Bidang Umum dan Keuangan UPN Veteran Jakarta, Bapak Prof. Dr. Prasetyo Hadi SEMM CFMP. Yang terhormat Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Ibu Dr. Ria Maria Teresa SPKJ MH. Yang terhormat Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan UPN Veteran Jakarta, Ibu Nes Desmawati MKep SP Mat PSD. Yang terhormat Wakil Dekan Bidang Akademi, Ibu Nes Piorala Dispita MKep SPKep MB. Yang terhormat Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan, Bapak Sugianto SEMM. Yang terhormat Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Bapak Agus Tiawan SST FT MPIS FTR IFO. Yang saya hormati Ketua Jurusan Keperawatan UPN Veteran Jakarta, Ibu Nes Cutsarida Pompai MNS. Yang saya hormati Ketua Program Studi Keperawatan Program Diploma UPN Veteran Jakarta, Ibu Nes Daksita Barbara SKP MN. Yang saya hormati Ketua Program Studi Keperawatan Program Sarjana UPN Veteran Jakarta, Ibu Nes Gemiatri Utami SKP MKep. Yang saya hormati perwakilan Diklat atau Bidang Keperawatan Rumah Sakit tempat kami praktik dan dari DPD PPNI Jakarta Selatan. Yang saya hormati seluruh dosen, staf, juga panitia pelaksana acara pada hari ini. Dan yang saya sayangi serta yang saya banggakan, seluruh teman-teman beserta orang tua, keluarga dan wali yang hadir pada hari ini. Puji syukur senantiasa kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas berkat dan rahmatnya kita dapat berkumpul pada acara Kepindai hari ini. Tak lupa, salawat serta salam senantiasa kita tunjukkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita mendapat manfaatnya di akhir zaman nanti. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Mubia Tanza Zulfika dari Angkatan 2023, Prodi Ilmu Keperawatan tingkat sarjana dan diploma. Izin memberikan sambutan mewakili teman-teman Angkatan 2023 tingkat sarjana dan diploma. Melalui sambutan ini, saya mewakili para mahasiswa dan mahasiswi keperawatan Angkatan 2023 berharap pada acara hari ini agar depannya kami semua dapat melaksanakan pelayanan di bidang kesehatan, khususnya keperawatan
perawatan dengan sebaik-baiknya. Sekaligus memahami, menyadari akan hakikat tanggung jawabnya sesuai dengan janji yang telah diucapkan, serta dapat terus mengaplikasikan tanggung jawab dan kedisiplinan dalam menjalankan profesi sebagai calon perawat yang profesional. Selanjutnya, kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan masukan baik berupa tenaga maupun ilmu dan arahan untuk kelangsungan acara hari ini. Dan yang terakhir, saya harap semoga acara kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar tanpa ada kendala apapun. Demikian sambutan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan pengucapan. Sekian dan terima kasih. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Mukjizat Tanza Zulfikar atas sambutan perwakilan dari peserta ucap janji kegiatan klinik dan pelaksanaan pada siang hari ini. Selanjutnya, penyampaian materi etika keperawatan oleh Ketua Hukum DPD PPRI Jakarta Selatan kepada Bapak Mus Iwan S. Kami persilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan orang tua kita, Bapak Rektor, Wakil Rektor, Ibu Dekan, para Wakil Dekan. Kita doakan mereka memberikan kesehatan. Mereka dan keluarganya memberikan kesehatan sehingga bisa terus membimbing kita. Amin. Dosen yang juga kita banggakan, serta para mentor, para preseptor, teman-teman bidang diklat dari rumah sakit yang nanti teman-teman semua akan mendapatkan ilmu yang banyak. Ada rekan saya dari rumah sakit Suyoto, sekarang namanya RSPPN Sudirman. Berbahagia teman-teman praktek di rumah sakit Suyoto. Rumah sakitnya baru, bersih, tertib, tinggi gedungnya. Berbahagialah nanti sana. Aplaus untuk Ibu Mentor. Senang dari ketua praktek, senang kan. Banyak ilmu yang mendapatkan nanti ketemu dengan beliau. Juga rekan saya dari Rumah Sakit Marinir, juga di Mito Harjo, juga dari Depok ya Bu. Baik, teman-teman, saya dengan Pak Iwan, saya Ketua PPRI Jakarta Selatan. Nanti teman-teman begitu lulus bergabung bersama kami di DKI. Saya wakil Ketua PPRI DKI Jakarta, dan di DPP PPRI di pusat saya tim OKK, paling bontot, saya paling kecil loh di DPP. Hari ini saya hadir, hadirin sekalian, panggilan kakak saja ya. Kalau bapak kayaknya udah ya. Saya kalau kesini termasuk senang ya, soalnya ke bawah muda kita ya. Kalau kita berteman sama sini, kita ke bawah muda ya. Kayak ibu dosen kita tuh di sini, jadi tampilnya muda terus, senang ya. Rekan-rekan calon perawat saya banggakan. Momen hari ini adalah unforgettable moment you have, yang tidak akan pernah terlupakan. Hari ini upacara seremonial di mana titik awal teman-teman menggunakan uniform baru. Ini baru nggak bajunya? Karena sebelum mungkin kemarin waktu semester 1-2 mungkin ya masih kuliahnya pakai itu ya, mungkin ya pakai uniform kan ini. Tapi hari ini you have new
next generation, different with us ya. Teman-teman sudah generasi milenial. Kalau kita generasi apa ya Bu Viola ya? Generasi kolonial ya. Teman-teman milenial ya. Ya kita teman-teman hebat nih. Jadi situ teman-teman mahasiswa masa depan bangsa ya. Saya lihat webnya UPN, kampus teman-teman. Saya itu bangga luar biasa ya. Juara ini, juara itu segala macamnya. Dan transformasi, metamorfosis sudah dilakukan dan persiapkan secara presisi. Sudah lama dilakukan. Hasilnya ya seperti ini. Dan teman-teman pun nanti begitu lulus bulan depan sudah mulai ketemu pasien. Kalau bulan mereka tuh pasien di lab ya, pasiennya nggak bisa ngomong ya, pantau ya. Kalau besok itu kalau teman-teman melakukan komunikasi dia akan menjawab. Good morning, bapak dia akan jawab. Selamat pagi dia akan menjawab. Teman-teman melakukan infus dia akan teriak. Sakit ya. Kalau di lab kan nggak teriak ya. Nanti kita lihat. Teman-teman ada masa depan bangsa. 3 tahun, 4 tahun, 4 tahun setengah adalah short time. Cepat banget teman-teman. Itu nggak kerasa. Nikmati aja, enjoy. Tahu-tahu teman-teman lulus, tadi budekan tuh bisa jadi ini jadi itu. Saya perawat, saya bangga sebagaimana Bu dosen, Bu dekannya nyampe kebanggaannya. Saya 20 tahun dinas di kamar operasi, di operating theater, oka, kamar bedah, membedah jantung. Kita bedah, kita lakukan operasi, atau kita lakukan stenting, ballooning dari tangan atau dari paru bertahun-tahun. Dan saya bangga dengan profesi saya, karena dokter sangat trust bila mana kita kompeten, akhlak kita baik, komunikasi kita baik, skillful, suruh ngapain aja kita bisa. Ada teknologi diperkenalkan dosen, kita bisa. Ada teknologi di Suyoto, kita mampu. Karena kita mau belajar. Menjadi kepercayaan dokter itu membuat kita menjadi bangga dengan profesi ini. Ada dokter, manakala tidak ada kita perawatnya, dia bingung. Aduh, kemana nih? Sama-sama Mas Wahid. Mas Wahid ini di OK ini kalau dia operasi bersama dokter itu cepat. Saya butuh ini, dikasih, butuh ini, kasih cepat. Jadi dokternya senang. Begitu dia hari itu berhalangan hadir, dicariin sama dokter. Begitu dia nurse, dokter perempuan. Begitu skillnya baik, akan dicari. Bukan hanya oleh dokter, juga pasien. Suster yang kemarin kemana ya? Yang memberikan salam, greeting, menanyakan kabar keluhan saya, dicari. Oh, suster itu sedang libur, besok ketemu lagi. Itu kita semuanya. Dan yang paling penting adalah Allah akan membalas kebaikan kita di akhirat untuk menjadi bekal kita untuk masuk surga. Amin. Nah teman-teman, nanti teman-teman lulus punya kompetensi, diajari para mentor kita, teman-teman bisa jadi flying nurse, perawat yang suka terbang. Ada pasien di Pulau Seribu harus dibawa ke Jakarta, dijemput pakai helikopter. Ada pasien di Riau dijemput pakai helikopter. Itu udah banyak. Termasuk di RSPPN Sudirman, Suyoto itu sudah ada untuk helikopter turun. Di saya juga sudah ada di Pertamina, Mayapada, Siloam sudah ada tuh. Kalau untuk evakuasi pesawat dengan pasien pesawat di atas rumah sakitnya sudah ada helipad. Siapa yang mengawal pasien? Salah satunya teman-teman kalian, teman-teman semuanya. Tentunya kompetensi harus mumpuni, karena flying nurse ini different with others, different dengan teman-teman yang di layanan biasa, mungkin rawat inap, dia ini keterampilan skillful, harus cepat tindakannya, menganalisa, mengkaji pasien segala macam. Jadi nanti pun bisa ikut di flying nurse atau di ruang rawat inap, atau mungkin jadi dosen seperti Pak Chandra ya, dosen idola semua. Ya. Next slide. Next. Teman-teman mau tanya sekarang, semua harus berubah. Tadi saya sampaikan metamorfosis,
Transformasi dilakukan di kampus kita cintai, berubah. Setiap tahun saya kesini itu perubahan kerasa. Bulan lalu saya kesini teman-teman, di gedung sebelah ada perubahan. Kita semua harus berubah, bertransformasi. Kalau saya bilang satu kata, silakan sebut ya apa ya. Saya bilang polytron, apa mindset teman-teman? TV. Polytron, polytron, kulkas. Polytron, no. Sekarang sudah berubah. Kalau kita bicara polytron, akan ada motor listrik. Coba, ya enggak? Berarti teman-teman udah berubah. Apakah produk itu data produksi? Ini produk sekarang kalau bicara polytron adalah motor listrik. Pak Jokowi kemarin bangga tuh di acara pameran listrik ya. Jadi kita udah bisa bikin motor listrik. Berubah teman-teman. Dari elektronik menjadi motor listrik. Next slide. Next. Next slide. Next, sorry. We don't have ini pointer ya. Oke, next slide. Polytron ya ini. Saya mau nyebut sesuatu, mau ditebak bentar ini masalahnya nih. Oke, sambil nunggu. Saya bilang Astra, apa teman? Mobil, motor. No. Astra sekarang dia menjadi pengusaha kedua jalan tol. Astra teman-teman. Dan Astra juga belum muncul ya. Menjadi memiliki rumah sakit Hermina. Rumah sakit Hermina diakui oleh Astra, coba teman-teman. Sahamnya mulai bertingkatan. Jadi nanti Hermina Group itu jadi milik Astra tuh. Hebat banget tuh. SDM-nya hebat, dananya kuat, digitalisasi. Oh, jadi itu rumah sakit Hermina akan makin maju tuh. Karena dihandle Astra teman-teman. Oh, belum muncul gambar saya nih. Oke, lagi saya bilang. Joni Andrian, salah. Joni Andrian, salah. No. Joni Andrian, Jeko, Dona, Jeko. Itu dia siapa? Joni Andrian, teman-teman. Mako, tahu Mako? Sebelum Mako namanya Breton. Itu dia siapa? Joni Andrian. Coba dari usaha salon, jual make up dulu, jadi tukang roti, aneh kan? Transformasi, perubahan harus kita lakukan. Itu dia harus kejar ilmunya, ya. Harus dimunculkan, ya. Dan dia jangan itu lagi bertahan ya. Terakhir nih, sebelum kita masuk ke materi inti, kali ini bisa tahu teman-teman hebat ya. Kalau saya lecture version saya kasih. Ada yang tahu Sukianto teman-teman? Teman-teman suka makan esnya teman-teman? Pasti apa? Misia ya? Mixue ya? Misia ya? Kalau zaman kita dulu esnya itu adalah es teler 77. Nah, yang punya Sukianto teman-teman. Sukianto itu tinggal di kota. Ibunya seorang tukang bikin kue, lalu menunya coba jualan es teler 77. 4 tahun yang lalu, 40 tahun lalu, 50 tahun lalu, es teler 77 dijual apa? Es teler saja. Sekarang masuk deh es teler 77. Ada apa? Nasi goreng ada? Mie goreng ada? Ada. Ayam crispy ada? Ada. Bertransformasi. Kita stiker kita cinta ini, kampus kita kalau nggak bertransformasi akan ketinggalan. Nah, pun juga di rumah sakit ya. Ini sambil nunggu ini nih, ya, slide saya nih, ini paling penting banget. Teman-teman, rumah sakit punya target, punya hope, punya harapan, manakala teman-teman hadir. Saya hari ini saya diri sebagai orang PPNI, tapi saya sebagai seorang perawat di rumah sakit, saya merekrut. Ada waktu kami merekrut pegawai baru nih, teman-teman 3
tahun lagi mudah bergabung bersama kami. We have 75 hospital in Indonesia. Saya ada 75 rumah sakit di Indonesia yang tergabung dalam Indonesian Healthcare Corporation. Nah, membutuhkan teman-teman semua. Rumah sakit tempat kita praktek punya harapan saat teman-teman praktek ya. Pun juga dari kampus punya harapan, ada target juga teman-teman semua. Jadi jangan pernah praktek datang ke rumah sakit Suyoto, ke rumah sakit Marinir, ke Minto Harjo tanpa teman-teman dibekali oleh knowledge. Jangan. Siapkan senjata, siapkan weapon. Hari ini today tim saya berlima, saya mau praktek di emergency. Mindsetnya adalah kegawat daruratan. Pelajari semua kasus kegawat daruratan. Baca tuh, ada handphone di Google. Kalau di UGD kasusnya apa sih? Pelajari. Pak Iwan, minggu ini tim saya berlima, saya praktek di ICU. Berarti kasusnya kritikal. Pelajari kasus kritikal. Pak Iwan, hari ini saya dirawat inap. Pelajari tentang bagaimana pasien rawat inap. Pak Iwan, hari ini tim saya di operating theater, di OT, OK. Sebelum masuk ke OK, simpen dulu knowledge, siapkan dulu pengetahuan tentang OK. Apa itu appendix, apa itu operasi appendix, apa itu operasi jantung, apa itu operasi craniotomy. Kita kuasai. Jadi kita sudah punya modal sebelum masuk. Dari 3 komponen tadi, institusi pendidikan punya harapan teman-teman mendapatkan experience, pengalaman di lahan praktek. Experience di lapangan menjadi kunci, menjadi the key teman-teman menjadi profesional. Nggak bisa teman-teman menjadi profesional cuma mengandalkan diri, nggak bisa. Itu harus ke pasien langsung, karena ini the real pasien ya. Jadi institusi pendidikan itu akan membuatkan beberapa panduan, beberapa target-target. Kamu praktek di rawat inap, ini targetnya ada 15 misal. Kamu praktek di UGD, ini targetnya ada 20. Praktek di ICU, ini targetnya ada 20. Tolong itu dipegang baik-baik. Lalu akan disinkronkan dengan para mentor kita, mentor, preseptor, pembimbing klinik, CI yang ada di rumah sakit. Mereka punya 2 keinginan, karena saya bagian dari mentor juga. Saya senang kalau masuk praktek itu, saya senang. Di saat itulah kami bisa mentransfer knowledge, cara operan yang baik, cara handover yang baik, bagaimana melayani pasien, memberikan terapi, mandiri, kolaborasi. Kita aja senang, kita transfer knowledge. Dan mereka pun, kita di simbiosis mutualisme. Kalau teman-teman di rumah sakit ada masa praktek itu senang, mereka terbantu juga. Untuk hal-hal yang ringan terbantu, dan kita bisa memberikan ilmu semaksimal mungkin itu di lahan praktek. Manakala teman-teman sedang praktek di lapangan, sudah ditungguin nih di rumah sakit nih, diajarin cara nginfus, cara injeksi, cara komunikasi yang baik, memperkenalkan diri, prainteraksi, diajarkan, diorientasikan. Dek, kamar operasi di lantai 2 segala macam. Dek, tindakan appendix ini, checklistnya ini. Kita senang kalau ada masih praktek, tapi teman-teman pun harus memulai itu dengan memahami semua kompetensi yang harus teman-teman kuasai. Tidak boleh masuk ke rumah sakit kita kosong, nggak boleh. Pastikan kita praktek di ruangan apa nih, kuasai materi di situ. Dan nanti di sana teman-teman dapat bimbingan, akan mendapat arahan dari para mentor. Sekarang zamannya sudah berubah, teman-teman. Silahkan nanti teman-teman ke rumah sakit yang sudah sangat modern, masuk di RPW Suyoto ya, di RSCM, itu udah praktek ya, kejauhan ya. Sekarang di RSCM itu masuk aja sudah pakai kartu akses. Jadi kalau kita nggak pakai kartu, nggak bisa pintu terbuka. Pintu utama
terus sampai pintu ruangan segala macam. Jadi udah pakai akses. Dan sekarang sudah trennya paperless. Nanti teman-teman nggak akan menemukan lagi catatan kertas ke depannya, semua sudah terdigitalisasi. Dan ini kalau ini saya udah nggak ragu, karena teman-teman ini generasi milenial itu paling cepat masalah digitalisasi. Coba kalau saya suruh ngetik WA itu cepat banget tuh, tek gitu ya. Dan itu kita yakin teman-teman untuk digitalisasi itu pasti mampu. Sudah mulai. Jadi nanti teman-teman nggak lagi bawa file tuh, ya. Teman-teman tinggal bawa tab di rumah sakit, mengkaji pasien, memberikan laporan, edukasi, sudah menggunakan tablet, digitalisasi semuanya. Ini bertahap ya. Maksud di kami sudah lakukan. Dan jangan kaget juga, ada rumah sakit sudah menggunakan robotik. Di kami, di saya, di musim pandemi kemarin kami punya 2 robot. Yang robot itu menggantikan beberapa fungsi perawat. Robot tidak semuanya tergantikan. Dia bisa bawain resep, dia bisa menghibur. Kita ada 2 robot saat itu. Dan ini cuma ada satu yang bisa tergantikan, yaitu caring. Touching pasien nggak bisa diganti oleh robot. Ya. Beberapa di kamar operasi tindakan sudah menggunakan juga robot. Operasi jantung sudah menggunakan PCI, robotik PCI sudah menggunakan robot. Dan ini adalah challenge buat kita teman-teman, juga institusi pendidikan, bagaimana kompetensi yang diajarkan di laboratorium, diajaran kampus harus sesuai dengan kebutuhan dari rumah sakit. Jangan sampai di kampus diajarkannya A, padahal rumah sakit Suyoto butuhnya B. Nah ini sekarang sudah link and match ya, sudah disesuaikan. Jadi teman-teman sudah diatur bagaimana penggunaan digitalisasi sudah diajarkan dan seperti itu. Oke, nanya sudah sembuh nih teman-teman. Next, namanya sudah dulu ya. Next, ini saya sampaikan 1 menit tentang transformasi teman-teman. Kita harus berubah. Hari ini teman-teman mulai menjadi mahasiswa yang langsung ke pasien, mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Tapi 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun ke depan, teman-teman sudah menjadi perawat yang profesional, yang asik ya. Dan itu membutuhkan transformasi sebagaimana Elang ini. Ini sudah saya ceritakan. Saya dapat cerita dari para orang tua kita, mentor di sini. Teman-teman, burung elang itu bisa hidup sampai umur 70 tahun. Berapa tahun? 70 tahun. Manusia berapa tahun? 63 tahun. Dan kita kalah umur sama elang ya. Jadi burung elang itu bisa sampai hidupnya 70 tahun. Tapi di umur 40 tahun dia ngambil keputusan. Karena di umur 40 tahun itu dia paruhnya sudah bengkok, udah nggak tajam, kuku-kukunya sudah nggak tajam, badannya sudah berat karena bulu-bulunya sudah tebal. Di 40 tahun dia ngambil keputusan apakah akan mati atau dia ke gua, dia berdiam, dipatukin kukunya, dipatokin paruhnya sehingga muncul paruh baru. Begitu paruh baru muncul, dilepasin bulu-bulunya sampai muncul bulu baru. Itu menyakitkan, sakit banget itu, dinyiksa diri. Tapi setelah itu muncul bulu baru, muncul paruh baru, kuku baru, dan dia bisa terbang lagi sampai 30 tahun berikutnya. Jadi 40 tambah 30, 70. Tapi dia harus melakukan transformasi, itu pahit. Nah teman-teman sekarang nih masa-masanya pahit. Kuliah banyak tugas, betul nggak? Banyak laporan, itu proses. Nanti di lapangan juga sama, tapi itu enak, enjoy. Tapi begitu lu akan menjadi perawat yang profesional. Next slide. Nih teman-teman, ya kalau kita menjadi pemenang, teman-teman mahasiswa yang pemenang masih seperti ini. Teman-teman agak jauh jaraknya dengan lahan praktek. Lahan praktek saya pengen yang praktek itu kompeten, infus sekali, injeksi sekali, pengen seperti itu ya, kompeten, biar pasien nggak komplain. Ya. Pengen tuh lahan praktek ya. Di
Di lahan praktek teman-teman sekarang udah robotik, sudah digitalisasi, sudah penggunaan artificial intelligence. Jadi kalau yang ada rumah menggunakan QR gitu kan, lalu pendaftaran dia batok langsung dia ke dokter. Jadi nggak lagi antrian. Udah seperti itu, udah digitalisasi ya. Nih, mahasiswa UPN di ujung sini, lahan praktek, Suyoto, Marinit, kesana agak jauh teman-teman. Karena tuntutannya tinggi, jangan sampai ada komplain. Mereka pengen teman-teman tuh yang praktek betul-betul siap. Keilmuannya tinggi, kemauannya tinggi. Mereka pengen itu. Ada caranya kan? Ada. Next slide. Nih, bisa bilang tadi ya, ini teknologi teman-teman. Sudah menggunakan digitalisasi, sudah menggunakan robot. Nih, robot yang kami punya ya, di Pertamina punya robot seperti itu. Sudah digitalisasi. Ya, next slide. Apa yang kita lakukan sebagai mahasiswa, sebagai dosen, sebagai institusi pendidikan? Apa biarin aja deh, Suyoto sudah berubah, gedungnya sudah tinggi banget, lantainya sampai berapa lantai gitu kan, mereka sudah berubah, pasiennya banyak, lalu kita mau praktek di sana mau biasa-biasa aja, nggak bisa, karena standarnya sudah tinggi. Kita pun harus berubah juga ya. Next slide, next slide, next. Nah, nanti teman-teman tidak usah khawatir, akan didekatkan antara mahasiswa UPN dengan lahan praktek oleh para pembimbing, para CI, para mentor, para preceptor dengan sistem mentorship dan preceptorship. Teman-teman diajarkan nih, komunikasi seperti apa, pengetahuan yang diajarin nanti oleh pembimbing di Suyoto, di Marinir, di Minto Harjo, di rumah sakit di Depok, kan diajarkan nih bagaimana attitude dan kompetensi dasar sehingga lahan praktek itu menjadi puas, teman-teman, nyaman, tidak ada komplain dan mutualisme. Kalau teman-teman baju putih kayak gini nih ya, saat depan pasien itu udah ngebedain ini mana yang perawat asli, update perawat yang di situ, mana nggak bisa bedain. Pokoknya tadi saya sudah ditolong oleh suster bajunya putih ya. Udah, padahal kita mahasiswa ya, tapi kita bisa memberanikan diri, diajar kakaknya sudah dibimbing, kita bisa nginfus, mereka tahu bahwa tadi saya ditolong suster. Jadi teman-teman harus menyiapkan ini. Lahan praktek adalah kawah canda di muka, di mana teman-teman bisa mendapatkan segalanya. Jangan sia-siakan waktu, momen saat teman-teman di lahan praktek. Next slide. Ini slide terakhir, sahabat. Next slide. Oh, beda ya. Yang pertama, ya, saya berharap lab kita, lab UPN ini sudah terdigitalisasi ya. Diajarkan tentang caring, lalu ada sinkronisasi ini antara kampus dan rumah sakit ya. Jadi kampus dan rumah sakit sama-sama simbiosis mutualisme. Senang tuh kalau di Suyoto atau RSPN tuh teman-teman hadir praktek, senang karena merasa terbantu. Karena teman-teman skillful, senyum, greeting, murah hati. Ke pasiennya senang, teman-teman senior saya pun senang. Jadi mau ngajarin segala macam ya. Next slide. Next. Oke, ini 3 slide karena oke teman-teman. Nah, bagaimana transformasi kinerja teman-teman? Ini paling penting nih ya, karena saya pembimbing mahasiswa. Nggak boleh datang telat. Nggak boleh datang telat. Janji. Nanti saya intip di Suyoto ya. Usaha datang setengah jam sebelum udah operan. Tuh teman-teman, harus transformasi diri kita. Nggak boleh lazy, nggak boleh malas. Karena kita masih mahasiswa ya. Perawat asli aja nggak boleh malas ya. Yang kedua, tidak menggunakan handphone pribadi teman-teman. Kalau di rumah sakit saya udah nggak boleh tuh bawa handphone kalau dinas. Saya nggak tahu di Suyoto ya, boleh nggak? Iya. Nanti kan nggak boleh teman-teman. Jadi mahasiswa itu handphonenya dititipin di karung kepala ruangan.
ya nggak boleh menggunakan handphone. Ya. Yang ketiga, pencatatan, asuhan dan pelaporan tepat waktu. Dikasih tugas sama kampus, selesaikan laporannya. Dikasih tugas sama rumah sakit, selesaikan. Jangan ditunda. Karena tugas makin banyak. Segera tuntaskan. Oh, sedikit MP atau pendahuluan tentang neuro, buru-buru. Kalian boleh googling nggak? Boleh, tapi difilter dulu ya. Kalian boleh pakai GPT nggak? Boleh, tapi difilter ya deh ya. Jadi boleh. Itu teknologi, why? Tapi tolong difilter. Cuma kalau di SPP tulis tangan, nggak boleh diketik. Ya, jadi tulis tangan. Saya nggak tulis. Next slide. Nah, sudah habis ya. Sudah selesai. Terakhir saya sampaikan, manfaatkan waktu praktek dengan sebaik-baiknya. Momen tidak akan terulang. Waktu praktek tidak akan terulang. Siapa yang menyia-nyiakan waktu praktek, dia akan merugi. Dan teruslah bermanfaat bagi pasien, bagi orang tua kita. Mereka tidak mengharapkan balasan. Kita disekolahkan di sini dengan biaya UKT yang lumayan. Mereka nggak pedulikan. Dia pengen anaknya menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya teman-teman adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Itu ada di profesi kita, perawat. Ya. Dan itu kunci juga bagi orang tua kita. Bisa juga mereka masuk surga karena anaknya perawat. Ya, seperti itu. Tadi dia sama belajar, manfaatkan waktu praktek ini, jaga etika, jangan telat, komunikasi dengan dosen, komunikasi dengan para mentor, minta pembimbingan, minta arahan, dan bawa notebook kecil. Apa? Notebook kecil. Saya kasih resep ya. Misal yang di depan ini berenam ini satu kelompok. Siapa mas namanya? Brian Adam. Brian Adam itu zaman dulu. Brian dan temennya ini dinas di ruang ICU. Brian bawa buku kecil, Novi bawa buku kecil, Dina bawa buku kecil, Zahwa bawa buku kecil, Zuliana bawa buku kecil semuanya. Yang semua, yang harganya berapa ya? 10.000. Setiap hari pertama teman-teman, Brian menulis 3 hal. Berapa hal? 3. Oh, ternyata di ICU itu pasien pakai mesin, namanya ventilator, ditulis sama Brian. Yang pertama. Yang kedua, oh pasien ICU itu menggunakan banyak alat, ditulis sama Brian. Yang ketiga, oh kalau pagi pasien melakukan kebersihan diri pasien, ditulis Brian. Nanti Novi 3 yang berbeda lagi nulis. Lalu dia nulis 3, terus 3. Sehari 3 dikali 6 berapa teman-teman? 18 ilmu sehari. Praktek seminggu di ICU 5 hari, 18 kali 5 ilmu tuh. Sebelum pulang ngumpul nih. Brian, aku dapat apa? Aku dapat ini nih. Tadi kakaknya ngajarin infus. Dia dapat apa? Aku dapat ini nih. Jawab itu teman-teman. Coba nih 18. Itu. Jadi jangan mengabaikan opportunity untuk belajar di lapangan. Gunakan buku itu, Pak Iwan, supaya agak tebeli, boleh silahkan catat rumus-rumus. Brian dapat, oh rumus dopamin itu adalah ini. Zahwa dapat rumus dogutamin, ini dapat rumus epinefrin, dicatat. Lalu guru sebelum pulang kumpulin. Kamu dapat apa? Aku dapat ini. Sehari 3. Sehari 3 18. Praktek seminggu berapa? Di ICU seminggu, rawat inap seminggu. Ilmunya banyak. Depend on you. Tergantung teman-teman. Kalau kita sayang orang tua kita, mari kita belajar. Jadilah perawat profesional, diawali dengan praktek besok ketemu pasien langsung. How to be a good professional nurse diawali dengan hari ini Kevin Day, besok tempat pasien langsung, pelajari tentang aspek perawatan yang baik dan benar, terapkan. Itu dari saya, terima kasih. Alhamdulillah, firatakun dan namtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Bapak Nusirwan Esther atas penyampaian materi yang diberikan, semoga bermanfaat bagi kita semua, khususnya peserta ucap janji kepanitiaan klinik hari ini yang akan pelaksanaan dinas tatanan klinik nantinya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya menyanyikan lagu himne PPNI. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara selanjutnya adalah pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Bapak Nars Guntur Afrianto SK. Kepada Bapak Guntur Nars Afrianto SK, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa akan saya bacakan menurut agama Islam. Bagi yang beragama lain dapat menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'im. Hamdan yu'afi ni'mahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal karim wa azimi sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, saat ini kami berkumpul dalam kegiatan ucap janji kepanitiaan klinik dan pelaksanaan program studi keperawatan, program sarjana dan diploma 3 Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Nasional Veteran Jakarta. Kami mohon kiranya acara ini berada dalam ridho dan bimbingan-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah acara ini sebagai majelis ilmu yang bermanfaat, yang membuahkan hasil, terutama dalam meningkatkan mutu pendidikan dan pelayanan kesehatan. Ya Allah, Maha mengetahui ilmu-Mu betapa luas dan tak terbatas. Oleh karena itu, anugerahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat sebagai bekal kami menjalani kehidupan menuju kebahagiaan di dunia dan akhirat.
Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan kedua orang tua kami dan guru-guru kami. Jadikanlah kedua orang dan guru kami sebagai orang yang ikhlas dalam mendidik dan membimbing kami. Adalah usaha-usaha yang mereka lakukan untuk mencerdaskan kami menjadi amal jariah di jalan-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya kepadamu lah kami berbakti, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Kabulkanlah doa dan minta kami. Engkau Maha Mendengar lagi Maha Pengampun. Rabbana fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pernyataan penutupan ucap janji kepanitraan klinik dan pemasangan cap program studi keperawatan, program diploma 3 dan sarjana yang akan diwakilkan oleh Wakil Dekan Bidang Akademik kepada Ibu Nes Viola Larisvita MKop SPKop MB. Kami persilahkan. Dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Acara ucap janji kepanitraan klinik dan pemasangan cap perawat mahasiswa program studi keperawatan, program sarjana dan program diploma 3 Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta hari Rabu tanggal 22 Mei tahun 2024 secara resmi saya nyatakan ditutup. Prosesi senat meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Baiklah hadirin, demikianlah rangkaian acara ucap janji kepanitraan klinik dan pemasangan cap program studi keperawatan, program diploma 3 dan sarjana Fakultas Ilmu Kesehatan UPN Veteran Jakarta. Terima kasih kami ucapkan atas berkenan kehadiran Bapak dan Ibu tamu undangan. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi demi kelancaran acara hari ini. Terima kasih dan selamat kami ucapkan kepada mahasiswa dan mahasiswi atas terlaksananya acara ucap janji kepanitraan dan pemasangan cap program studi keperawatan, program diploma 3 dan sarjana Fakultas Ilmu Kesehatan UPN Veteran Jakarta. Semoga seluruh rangkaian kegiatan ini dapat menjadi momentum kebanggaan mahasiswa dalam langkah pertamanya untuk bersiap masuk ke tatanan klinik sebagai praktikan. Melalui kami selaku MC mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan selama acara berlangsung.
semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat meridhoi setiap langkah kegiatan kita. Amin ya rabbal alamin. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam bela negara. Yang terhormat Rektor UPN Veteran Jakarta, Bapak Dr. Anton Venus M. Agung. Yang kami hormati Wakil Rektor Bidang Akademik UPN Veteran Jakarta, Bapak Dr. Henry Binsar Hamonangan Sitorus, STMT. Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan UPN Veteran Jakarta, Bapak Profesor Dr. Prasetyo Hadi, SEMN, CFMP. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Ibu Dr. Ria Maria Teresa, SPKJ MH. Yang kami hormati Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan, Ibu Dismawati SKP MKep SPMAT PhD. Yang kami hormati Wakil Dekan Bidang Akademik, Ibu Fiona Ladisita MKep SPKep MB. Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan, Bapak Sugianto SEMM. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Bapak Agustiawan, SST, FT, FIS, FTR, AIFO. Yang kami hormati jajaran Ketua Jurusan di Fakultas Ilmu Kesehatan, UPN Veteran Jakarta, Ibu Nasjud Serida Pompei, SKep MNS, Ibu Dr. Apriningsi SKM MKM, Ibu Faradina Bahtiar, SFFT Visio MSC. Yang kami hormati jajaran Koordinator Program Studi Vikas UPN